Saya coba mengutip kisah ini dari Al-Quran, yaitu di surat Al-Kahfi. Nanti tolong dicek Al-Kahfi ayat 32 sampai 39. Allah Subhanahu wa ta'ala itu menceritakan ada dua orang laki-laki, ya, di zamannya siapa Allah nggak sebutin tuh. Yang satu beriman, temannya lagi yang satu ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau Allah mengabadikan dalam Al-Quran, berarti kisah ini luar biasa, ini nyata terjadi, dan sebagai seorang mukmin, seorang muslim, ambil hikmahnya. Apapun yang dalam Quran kisah, ambil tuh pelajaran, wajib ini. Kalau ada kisah di Quran tuh ambil apa hikmahnya. Ini dua orang laki-laki ini, yang satu iman, yang satu ingkar. Nah, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang beriman ini diuji dengan kesempitan hidup, hartanya sedikit ini, ya cukup ala kadarnya lah buat hidup. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberinya lebih nikmat terbesar. Apa itu? Nikmat iman, nikmat ridho dengan takdir Allah. Allah tanamkan di dalam hatinya itu sifat apa ya? Sabar, menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang satunya lagi, yang ingkar ini, Allah kasih itu, diuji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kelapangan rezeki, kemudahan duniawi, wah kaya raya lah. Allah beri yang ingkar ini nikmat harta materi melimpah. Namun apa? Allah ingin lihat ketika orang itu diuji dengan harta yang melimpah, bersyukur atau tidak. Itu di situ. Maka yang diamanati harta oleh Allah menjadi orang kaya raya, awas, bersyukur atau tidak, rendah hati atau malah sombong. Hati-hati. Paling cepat munculkan hati sombong biasanya orang yang punya harta banyak, itu lebih cepat ketimbang orang miskin yang biasa. Sulit sombongnya, mau sombongin apa kalau orang nggak punya. Tapi kalau orang harta raya, kaya raya, itu cepat tuh hatinya bisa muncul angkuh sombong gitu. Mah baca ya, kebanyakan. Ini kisah Allah mengisahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam Al-Kahfi ayat 32 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ja'alna li ahadihima jannatain min a'nabin wa khafafnahuma binahli wa ja'alna bainahuma zar'a kiltal jannatain atat sukulaha walam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu samad. Allah Subhanahu wa ta'ala, kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir ini, yang ingkar kepada Allah, dua buah kebun anggur. Amin. Mana ini? Anggur. Yeah. Dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon korma. Sekelilingnya itu pohon korma. Dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya
dan kebun itu tidak kurang buahnya sedikit pun. Ditambah lagi nih, dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu, dan dia mempunyai kekayaan yang besar. Ini luar biasa ini, kaya raya, hampir sepadan dengan Qarun. Itu Qarun, kemudian itu kunci gudangnya itu sampai diangkut oleh keledai, saking banyaknya kunci gudangnya itu. Gak kuat. Dari sini, di sono, di situ. Allah ceritakan tuh, Qarun tuh luar biasa itu, kaya raya, cuman ingkar, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah imbangi itu kisahnya, orang beriman kaya raya sama Nabi Sulaiman. Oh, Nabi Sulaiman sudah Nabi Rasul, kaya raya, pasukannya aja luar biasa itu. Pasukannya nggak main-main, pasukan jin dan manusia. Pasukan jin manusia, kaya raya, namun apa? Allah jadikan Nabi Sulaiman bersyukur. Ini enggak ini? Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang kafir ini merasa hasilnya luar biasa, dia bangga, hebat lah, memiliki ilmu, merasa dirinya punya ilmu, bisa mengatur, memaksimalkan lahan, sehingga merasa itu hasilnya itu, wah, hasil kerja keras saya ini. Dia gabungkan itu, dia mampu menggabungkan tanaman yang berbeda dengan susunan rapi dan irigasi yang baik. Luar biasa dia. Ilmu saya hebat ini. Ditambah lagi dengan perawatannya, ia merasa bisa memanen dengan maksimal. Ia pun masuk ke dalam kebun itu dengan congkak. Padahal ia menzalimi dirinya sendiri, ia ingkar dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala dan sombong pada orang lain. Padahal semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya karena Allah. Ingat itu. La haula wa la quwwata illa billah. Kita nggak punya daya, nggak punya kekuatan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Kita bisa sholat, Allah nolong kita. Kita bisa sholat sunat tahajud, Allah yang mendorong kita. Banyak orang ingin sholat tahajud, sudah bangun, tapi sulit melaksanakannya. Makanya minta tolong sama Allah, ya Allah, tolong kami ya Allah, ya rajin ibadah, istiqomah ibadahnya ya Allah, jauhkan dari sifat sombong. Nih, kata kaya raya, sombong ini. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi ayat 34, faqala li sahibihi, nih yang kaya raya nih, yang ingkar nih, ngomong deh. Qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malau wa azun nafara. Maka ia berkata kepada kawannya itu yang mukmin, ketika bercakap-cakap dengan dia, apa yang dia katakan? Ana aktsaru minka malah, hartaku lebih banyak dari punyamu, gitu, teman, gitu, teman sombong gitu. Hartaku hartaku aksaru minka mala, hartaku lebih banyak daripada hartamu, wa azzun nafara, dan pengikutnya lebih kuat. Kamu apa? Kalah kamu, kira-kira begitulah. Orang sombong begitu tuh, suka merendahkan orang.
Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Kahfi 35, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Ngomong lagi nih. Dan dia memasuki kebunnya itu, merasa kebunnya luar biasa, anggurnya berlimpah, menghasilkan luar biasa, kormanya menghasilkan yang limpah ruah. Apa yang dikatakan? Masuk ke kebunnya ini, kagumlah, takjub. Wa huwa zalimul li nafsihi, dia menzalimi dirinya sendiri, merasa hasil kerja keras dia sendiri. Allah dihilangin tuh, dilupain. Padahal semuanya melimpahnya pohon kurma dan anggur itu Allah yang memberinya. Lupa dia dengan sikap merugikan dirinya sendiri, angkuh dan ingkar kepada Allah. Dia berkata, qala ma adzunnu an tabida hazihi abada. Wah, aku kira nih kebun ini nih nggak bakal rusak nih selama-lamanya. Merasa akan kekal itu, bakal kebunnya dipakai ilmu ini, saya yakin ini pasti menghasilkan luar biasa, nggak bakalan ini kena hama, kena wereng dan sebagainya, tidak akan binasa nih selama-lamanya. Sombongnya luar biasa. Lantas temannya ini qala lahu li sahibihi, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafartu billadhi khalaqaka min turab summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Dalam Al-Kahfi ayat 37, kawannya yang mukmin nasihati dah, berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya, akafarta billadzi khalaqaka min turab, apakah kamu ingkar kepada Allah? Kamu kan dari tanah diciptainya, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Allah beri kamu kekayaan, kamu ingkar, merasa tanamanmu akan kekal selama-lamanya. Jangan gitu. Tuh teman yang begitu tuh, makanya cari teman, kalau yang suka provokatif, jaga jarak. Cari teman, ya, kawan yang bisa memotivasi kita menjadi lebih baik. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, temannya melanjutkan, walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, mengatakan masya Allah la quwwata illa billah. Nebo kunci nih, masya Allah, sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ngaji di sini nih, Allah gerak itu. Ngaji Quran setiap satu, alhamdulillah, bersyukur, mudah-mudahan itu Allah beri doa kita, rahmati kita. Berat itu. Kalau Allah nggak menghendaki, masya Allah la quwwata illa billah, kita lemah, nggak bisa apa-apa. Kita punya harta, Allah kasih harta. Kita sehat, Allah yang kasih sehat. Anak kita sehat, cucu kita sehat, Allah yang kasih. Bersyukur gitu. Allah jamin tuh, la in syakartum Allah la azidannakum. Ini jaminan Allah. Siapa yang mau ditambah nikmatnya, kuncinya satu, syakartum, bersyukur.
Terima kasih kepada Allah, ya Allah, tanpamu ya Allah saya nggak bisa apa-apa ya Allah, kami lemah ya Allah. Itu Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini sampai temannya katakan semuanya karena Allah. Kamu jangan sombong begitu, hai temanku. In taradi ana aqalla minka mala wa walada. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, enggak apa-apa dah kamu ngomong begitu. Tapi ingat semuanya karena Allah, la quwwata illa billah. Ini temannya begitu. Namun dasar orangnya Allah sudah tutup kayak korong itu. Makanya hati-hati kalau kita diamanahkan harta, jadi orang kaya raya, hati-hati benar itu. Kebanyakan Allah mencoba menguji manusia itu, jadi nggak benar itu harta dengan harta. Jarang yang sukses itu lolos. Tapi kebanyakan orang kasih kemiskinan, sabar ya banyak. Kemudian ditutup dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ukhita bisamarihi fa asbaha yuqallabu kaffahi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Apa yang diperbuat Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan si ingkar ini, diberi harta, ditumbuhkan hartanya berlimpah ruah. Allah berfirman, wa ukhilqa bisamarihi, dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu ia membolak-balikkan kedua tangannya, tanda menyesal dong. Pas masuk ya, ke kebunnya itu rusak semua itu. Buah anggurnya rusak semua itu. Yang tadi air itu kena badai lah, hancur kena banjir. Dalam surat Al-Kahfi, lantas dia mengatakan, wa yaqulu ya laitani lam usyrika bi rabbi ahada. Celaka aku dulu, seandainya aku tidak menyebutkan seorang pun dengan Tuhanku. Menyesal sudah, nggak ada guna. Kami tutup dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya hadis riwayat Al-Hakim, sesungguhnya Allah memberi dunia kepada siapa yang dia cinta dan juga pada siapa yang dia benci. Allah kasih harta itu, kalau harta itu Allah kasih yang Allah cintai pun Allah kasih sama yang Allah benci. Makanya jangan heran kalau orang kafir ingkar, oh hartanya banyak. Ya begini hadis Rasulullah nih, sesungguhnya Allah memberi dunia kepada siapa yang dia cintai dan juga pada yang dia benci. Namun Rasulullah menyatakan, tapi dia Allah tidak memberi nikmat agama Islam dan iman kecuali hanya pada orang yang dia cintai. Nikmat yang terbesar apa? Bersyukur, iman, Islam. Itu nikmat terbesar itu. Gak apa-apa lah kita kurang harta, yang penting kita usaha terus. Jangan ngeluh, usaha, tugas kita usaha. Dapat sedikit ya sudah bersyukur, alhamdulillah. Yang penting sehat. Oh, hartanya banyak, bolak-balik ke rumah sakit, pilih mana bu? Hartanya sedikit tapi sehat, makan enak, pilih itu. Nikmati, intinya nikmati, syukuri. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak cucu kita, Allah berikan. Misalkan cucu kita kaya raya, Allah menumbuhkan harta. Ya, Allah titipkan harta kaya raya, tapi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa, berdoa.
jangan cuma keinginan saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim.